Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nuriska Hairunisa, jurusan Fisika Universitas Nasional tahun angkatan 2018. Saya dari kelas R07 Kewirausahaan. Nah, baiklah di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan saya sekaligus untuk nilai UTS saya, yaitu membuat BMC atau Business Model Canvas. Nah, di sini saya memilih Archimedes Lava Lamp sebagai bisnis saya. Kenapa saya memilih Archimedes Lava Lamp? Karena kita ketahui bahwa dalam fisika itu terdapat banyak hukum-hukum teori yang salah satunya adalah hukum Archimedes ini. Nah, dari produk saya ini kita akan tahu bahwa fisika itu bukan hanya tentang angka saja, tetapi teori-teori sederhana yang ada pada fisika dapat diterapkan pada kehidupan kita, bahkan dapat dibisniskan. Nah, bisa dilihat di sini adalah desain BMC-nya. Nah, pada slide selanjutnya saya akan membahas poin per poinnya. Yang pertama adalah key partner. Nah, key partner saya yaitu penjual botol bekas. Nah, kenapa penjual botol bekas? Karena produk saya ini tentunya hanya membutuhkan botol bekas saja, sehingga dapat dikatakan produk saya ini merupakan produk yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah pedagang campuran. Kenapa pedagang campuran? Karena bahan-bahan yang digunakan pada produk saya ini mudah ditemukan di pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita atau di sekitar rumah kalian. Nah, yang ketiga adalah toko souvenir. Kenapa toko souvenir? Ya tentunya untuk memasarkan produk kita. Nah, terus yang keempat adalah pengrajin tangan. Kenapa partner dengan pengrajin tangan? Karena dengan pengrajin tangan produk kita akan menjadi lebih menarik atau didesain semenarik mungkin oleh si pengrajin tangannya. Terus di sini yang kedua adalah key activity. Key activity yang pertama adalah membuat desain produk, kedua mensurvei bahan, dan ketiga adalah memasarkan produk. Yang ketiga adalah key research. Nah, di situ ada bahan baku. Bahan bakunya tentunya yang pertama adalah botol bekas. Seperti yang saya bilang tadi, produk saya ini hanya cukup menggunakan botol bekas saja. Nah, botol bekas itu dapat berupa botol plastik ataupun botol kaca. Nah, terus kedua itu ada bubuk fosfor glow in the dark. Nah, bubuk fosfor glow in the dark ini adalah sebuah bubuk yang apabila dimasukkan ke dalam sebuah botol atau kemudian botol itu terdapat cairan. Nah, pada siang hari disinari cahaya, mau itu cahaya matahari maupun cahaya lampu. Kemudian pada malam harinya dia ketika lampu dimatikan, seperti namanya glow in the dark, berarti pada kegelapan dia akan menyala. Nah, jadi ketika lampu dimatikan, bubuk ini akan menyala. Terus di situ ada minyak goreng, cuka, air mineral, dan baking soda atau vitamin C. Nah, jadi pada proses pembuatan lampu ini, ketika baking soda dan cuka dimasukkan ke dalam larutan minyak goreng, maka akan menghasilkan gelembung-gelembung lava. Nah, gelembung ini terjadi karena adanya gaya tekan ke atas seperti hukum Archimedes yang kita ketahui, di mana hukum Archimedes ini mengatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung atau gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, hal ini tuh sama atau berlaku pada baking soda dan cuka ketika dimasukkan ke dalam larutan minyak goreng tersebut. Sehingga semakin banyak baking soda dan cuka yang dimasukkan ke dalam larutan minyak, maka akan semakin banyak pula gelembung-gelembung yang akan menjadi lava terbentuk. Terus di sini ada tenaga kerja. Tenaga kerjanya yaitu pengrajin tangan rumahan, admin pedagang atau toko souvenir, dan all shop.
Di sini adalah value proposition. Yang pertama yaitu mengurangi pencemaran lingkungan, terutama botol bekas. Kedua, menghemat pemakaian listrik karena produk saya ini tentunya tidak membutuhkan aliran listrik. Ketiga, membantu para pedagang campuran memperoleh keuntungan. Keempat, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan kelima adalah memanfaatkan bahan-bahan sederhana dan menghasilkan produk yang berkualitas. Terus di sini adalah customer relationship, yaitu memberikan produk buy to get one free bubuk fosfor glow in the dark. Nah, channel saya itu yang pertama adalah akan mendirikan outlet, membuat online shop, dan tentunya akan mengikuti pameran kerajinan, akan menjadi mitra toko souvenir, dan akan melakukan promosi melalui sosial media. Di sini customer segment terdapat 50% untuk anak-anak, 25% remaja, 15% mahasiswa, dan 10% untuk masyarakat umum. Cost structure-nya yaitu biaya bahan baku, biaya transportasi, dan gaji para pekerja. Nah, review stream-nya terjalin kerjasama, menggunakan dana pribadi, dan keuntungan penjualan produk. Nah, baiklah demikianlah presentasi bisnis model kanvas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.